Ini di saya sudah mendengar. Bagaimana ini di pemirsa? Ya, langsung saja Ustadz. Kita lanjutkan tadi yang antum sedang sampaikan tadi, begitu luar biasa makna talbiyah ini. Ya, silakan. Fadhal. Memang sedang berlomba menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah ghayatuna. Jadi memang kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan menuju Allah ini memang adalah perlombaan. Bahasanya bahasa perlombaan. Bahasa Quran juga bahasa perlombaan. Fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ini semua bahasa Quran, bahasa perlombaan. Bahwa seorang muslim tidak boleh berleha-leha, tidak boleh bermain-main, tidak boleh dia melakukan yang sia-sia. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dia meninggalkan yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Seorang muslim yang baik adalah meninggalkan yang sia-sia. Jadi memang benar hidup ini perlombaan. Yang kita saingi adalah setan, karena memang setan ini bekerja keras. Dia itu tidak pernah berhenti bekerja keras. Sebab dia juga tidak pernah berhenti berdakwah. Dia menggunakan sosial media sudah lebih canggih daripada kita. Semua saluran dia kuasai untuk membuat orang lalai. Bahkan acara-acara yang paling tinggi ratingnya, baik di TV mainstream maupun di sosial media, itu selalu yang sia-sia, yang alay-alay, yang maksiat-maksiat, yang dosa-dosa, itu aja yang diutamakan gitu kan. Makanya followersnya pasti banyak. Pokoknya kalau yang alay-alay, sementara bisa alay. Kalau Ustadz harus serius, karena kita nih menyampaikan agama. Ya, begitu persaingan ketat ya, tidak bisa kita main-main. Nah, nanti studionya di mana? Studionya di Arafah. Studio di Arafah untuk menerima hadiah. Ya, begitulah rahasia hadis Nabi. Mengapa Nabi bersabda al-hajju Arafah, bahwa orang yang pergi haji itu harus datang ke Arafah. Jadi makna haji sendiri itulah al-qasd, al-hajju lughatan al-qasd. Itu sedang menuju mana? Menuju studio Arafah. Untuk apa? Untuk mendapatkan hadiah. Ma min yaumin aqsa min Arafah ayyutiqullah 'abduhu minan nar. Jadi Arafah ini tempat yang paling banyak Allah membebaskan dari neraka. Sang hamba yang datang pasti dibebaskan. Sampai Abdul bin Iyad mengatakan bahwa siapa yang datang ke Arafah lalu dia tidak yakin bahwa dijamin oleh Allah dibebaskan dari Arafah, arti dipertanyakan imannya. Artinya apa? Orang yang datang ke Arafah dengan penuh iman wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan pengharapan ridho Allah Subhanahu wa taala, dijamin Allah bebaskan dari neraka. Nah, karena itu kita semua rindu ingin hadir ke Arafah sampai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Kita dikondisikan seperti suasana haji. Sejak pertama bulan Dzulhijjah langsung jangan potong kuku, jangan potong rambut, tasabbuhan bil hujjaj, supaya kita menyerupai jemaah haji. Betul. Sekalipun bukan dalam kondisi ihram. Memang itu tidak wajib bagi Abu Hanifah. Kenapa kata Abu Hanifah tidak motong kuku, tidak motong rambut, itu bagi orang yang ihram. Makanya bagi mazhabnya Abu Hanifah itu hanyalah mubah saja. Tapi bagi mazhab yang lain itu sunnah, ada yang mengatakan wajib dan sebagainya. Tapi yang jelas ini adalah merupakan tasabbuhan bil hujjaj, supaya kita merasakan suasana Arafah, suasana pembebasan dari api neraka. Seperti hari ini kita berkumpul di padang Arafah. Seperti hari ini saudara kita jemaah haji berkumpul di padang Arafah. Mereka menengadah, mengangkat tangannya ke langit. Mereka memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Rabb. Aku datang dengan penuh kehambaan kepadamu ya Allah. Aku tidak punya apa-apa ya Allah. Tidak pantas aku menjadi raja, menjadi presiden. Aku hanya hambamu ya Allah. Maka semua pakaian kebanggaan dilepaskan, semua rumah kebanggaan ditinggalkan, diganti oleh Allah dengan rumah sederhana. Itulah tenda-tenda perang Arafah. Semua menunjukkan kehambaannya. Tidak ada yang pantas mengaku Tuhan, tidak ada yang pantas merasa berkuasa, tidak ada. Semua tunduk patuh, ikut apa kata Allah Subhanahu wa taala. Seandainya setiap umat Islam yang pergi haji menyadari makna Arafah, lalu mereka pulang ke negerinya
dengan jabatan masing-masing. Demi Allah, hari ini kita tidak akan mendengar ada seorang presiden muslim zalim. Demi Allah, hari ini kita tidak akan pernah mendengar ada seorang menteri muslim dia zalim. Tidak ada. Pembohong, tidak ada. Penipu, tidak mungkin. Kenapa? Karena dia sudah menyadari makna kehambaan ketika dia hadir di Arafah. Labbaik Allahumma labbaik. Kecuali memang dia datang hanya untuk basa-basi, datang ke sana hanya untuk pencitraan, datang ke sana hanya untuk nyetor muka, bukan hanya karena kesadaran kehambaan kepada Allah. Inilah dia yang membedakan. Mengapa jemaah haji begitu dia pulang dijamin oleh Nabi, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Mengapa? Karena ketika di padang Arafah Allah telah membersihkan dosa-dosanya. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masjidil haram. Maka tinggal berzikir. Tinggal berzikir setelah itu. Kenapa? Dosa sudah habis dicuci oleh Allah. Tinggal berzikir, fadhkurullaha indal masjidil haram. Sampai di Musdalifah dia sudah terbersihkan dosanya. Sampai di Mina dia tinggal komitmen tidak akan pernah ikut setan sampai kapanpun. Makanya melempar jumrah ini paling lama di antara rangkaian ibadah haji. Yang paling lama adalah ibadah melempar jumrah sampai 4 hari dari tanggal 10, 11, 12, 13. Ini adalah perlawanan dengan setan. Kenapa? Karena ketika dia kembali ke negerinya, dia akan berhadapan dengan setan. Kalau dia memaknai ini dengan benar, dia pulang sudah komitmen tidak akan ikut setan, maka dia tidak akan pernah kompromi dengan setan. Maka dia hajinya mabrur. Ketika hajinya mabrur, maka dia kayaumi waladat ummuh. Dia seperti bayi baru lahir. Begitu dia seperti bayi baru lahir, lalu meninggal dunia, pasti masuk surga. Inilah dia makna hadis. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Orang yang haji mabrur tidak ada balasan kecuali masuk surga. Saudaraku rahmatullah, Masya Allah, inilah keindahan yang luar biasa. Inilah kehambaan yang hakiki, bahwa Allah ingin kita datang ke Arafah untuk menyadari makna ini, bahwa kita tidak punya apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak pantas sok mengaku penguasa, sok mengaku pejabat, sok mengaku kaya. Tidak, semua itu adalah fasilitas yang Allah ujikan kepada masing-masing hambanya. Yang mampu lolos, yang tidak mampu dia gagal. Akhirnya dia hanya capek-capek hidup untuk menjadi bahan bakar neraka. Beginilah suasana Arafah, penuh emosional. Mohon maaf Pak Yai, mohon maaf saya benar-benar tak terperikan bagaimana cara mengungkapkan perasaan ini yang begitu menggelombang, benar-benar penuh dengan keindahan, penuh dengan kekhusyuan. Padang Arafah ini benar-benar Pak Yai, ya Allah, ya Rabb, Pak Yai Fahmi, Masya Allah, saya teringat sekali, air mata tidak bisa ditahan lagi. Itulah suasana ampunan itu, begitu indahnya, begitu indahnya. Alhamdulillah tahun lalu saya sempat menggendong ibu saya. Saya sempat menemani ibu saya berjalan kaki dari penginapan sampai ke tempat melempar jumrah. Bolak-balik, alhamdulillah, dengan penuh keindahan berjalan itu, terasa bahwa inilah mudah-mudahan bisa menjadi penyuci dosa-dosa hamba ini yang sering berkata-kata kasar kepada orang tua, kepada ibu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua insyaAllah. Dalam suasana hari yang penuh ampunan ini, mumpung menjelang maghrib, ini juga indah sekali. Kenapa menjelang maghrib acara ini? Kita seperti menyambut benar-benar menjelang mau keluar menuju Musdalifah, mirip sekali. Ini nggak tahu gimana takdir acara ini, kita nggak tahu kenapa acara ini terjadi seperti ini, sehingga benar-benar suasana emosi ini terjadi seperti itu. Itulah Ustadz, Pak Kiai, seperti itu. Iya, ini anggap seolah-olah Abi Amir ini sedang menyampaikan khutbah Arafah ini di depan jamaah. Hari ini tidak bisa berangkat, Masya Allah. Saya juga masih teringat bagaimana tahun 20 tahun yang lalu, Abi Amir, terakhir saya haji itu ketika saya masih mahasiswa di Al-Azhar, ya, tahun 2000, Abi Amir. Dan sampai di Indonesia ini, alhamdulillah Allah belum karuniakan saya untuk kembali berangkat haji. Mohon doanya. Tahun depan bersama-sama Pak Yai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. 2000 itu saya haji masih ingat, Masya Allah, kita haji mahasiswa, berangkat naik kapal laut,
ya, pulang naik kapal laut, di sana maktabnya juga tidak seperti maktab jamaah haji yang apa namanya, yang biasa dari setiap negara. Kita dikumpulkan satu maktab khusus itu dari seluruh dunia, WNI yang berasal dari seluruh dunia. Dan kita ngontrak masing-masing bayar iuran, subhanallah. Tidak ada fasilitas hotel, tidak ada fasilitas transportasi seperti halnya jamaah haji yang berangkat dari tanah air. Masih teringat dari saya ini, ketika di tenda Arafah itu luar biasa. Bagaimana keharuan, kesedihan, ya, upaya kita untuk menyesali dosa-dosa kita. Nah, bisa Abi Amir gambarkan bagaimana sesungguhnya peristiwa 9 Zulhijjah ini dalam sejarah. Ya, ini kan juga pada saat-saat seperti ini, ba'da asar ini, dalam riwayat itu Allah turunkan ayat 3 surah Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Bagaimana Abi Amir memandang ini, hari tanggal 9 Zulhijjah ini dengan kesempurnaan Islam ini? Ya, Masya Allah. Jadi pertama-tama memang bermula dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang dari Nabi Adam, sejarahnya dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam di sebuah gunung di India. Ini dalam riwayat Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Menurunkan ibunda Hawa di Jeddah. Makanya Jeddah artinya nenek. Itu juga termasuk salah satu rahasia nama Jeddah. Dan kemudian Allah pertemukan di padang Arafah. Nah, disitulah kemudian disebut dengan Arafah. Jadi keduanya bertemu, inilah manusia pertama di muka bumi bertemu di padang Arafah. Lalu berlanjut ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah. Antara Jeddah dengan Mekah masih ada hubungan. Ketika itu Nabi Ibrahim mencari patahan-patahan kayu untuk menyangga batu-batu Ka'bah yang dibangun. Nah, Nabi Ibrahim ketemu dengan patahan-patahan kayu di Jeddah karena ketepatan ada perahu yang pecah di situ, dan kemudian diangkut ke Mekah untuk menjadi penyangga Ka'bah yang pertama dibangun. Nah, masih ada hubungan antara Jeddah sebagai pelabuhan, kemudian dengan Mekah sebagai tempat Ka'bah rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu memang Ka'bah ini dibangun sudah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang pertama kali dibangun memang adalah Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas ladzi Makkah, kata Allah. Jadi memang rumah pertama kali rumah yang di Mekah itulah Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejak Nabi Adam alaihissalam memang sudah ada Ka'bah. Nah, hanya Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk merenovasi Ka'bah ini. Nah, terus kemudian setelah itu, setelah Nabi Ibrahim membangun, Allah perintahkan Ibrahim agar dia memanggil manusia. Wa'adzin finnasi bil hajj, kata Allah. Lalu Nabi Ibrahim berangkat ke padang Arafah. Di atas padang Arafah inilah kemudian Ibrahim memanggil. Tapi sebelum memanggil, Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, kaifa yablughu sauti? Bagaimana kok bisa suaraku sampai kepada orang-orang? Bagaimana caranya? Aku hanya memanggil, tapi bagaimana caranya suara saya ini kedengaran oleh manusia di muka bumi? Nah, kemudian di sini Allah berfirman, innama alaikal adzan wa alayyal balagh. Kata Allah, Ibrahim tugasmu memanggil dan aku yang menyampaikan. Dari padang Arafah inilah panggilan Ibrahim alaihissalam dikumandangkan dan terus melintasi zaman, melintasi geografi, semua terpanggil dengan peristiwa haji ini. Maka inilah asal muasal padang Arafah menjadi tempat berkumpul yang sangat luar biasa. Dan dari sini kita menyaksikan betapa inilah kota yang paling aneh sepanjang sejarah. Paling aneh sepanjang sejarah. Coba perhatikan, kota ini ramai sehari, setelah itu sepi setahun. Jadi, menjadi kota paling ramai sehari, tapi setelah itu dia sepi setahun. Baru ramai lagi setahun kemudian. Masya Allah, itulah cara Allah. Kalau Allah berkehendak, bagi Allah gampang mengumpulkan semua hambanya. Nah, Rasulullah SAW langsung menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji ini. Jadi Nabi Ibrahim adalah asal muasal prosesi yang menyempurnakan ibadah haji dari sejak ujian pertama, bagaimana dia diuji kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh
meletakkan istrinya di tempat tidak ada kehidupan sama sekali, biwadin wa yadi zara'in inda baitikal muharram. Lalu kemudian anak menjadi besar, falama balaghu ma'ahu sa'ya, dan kemudian Allah menguji di saat Nabi Ibrahim sedang membutuhkan anak dalam usia di atas 80 tahun. Dia rindu anak bisa membantu dia. Ternyata Allah perintahkan menyembelih. Lalu kemudian perintah ini dilaksanakan dengan sepenuh hati. Tantangan-tantangan dilawan. Ternyata Ujian tantangan semua itu ya. Lapis-lapis di Mina dilawan, dilempari batu, lewat. Lapisan kedua, tantangan yang kedua, dilewat lagi, lolos. Yang ketiga lolos lagi, sampai di sebuah tempat, kalau kita ke Mina, di situ ada sebuah tugu, pas di bawah istana raja. Dekat di situ tempat penyembelihan sang putra. Allah abadikan semua ini menjadi cikal bakal haji, pelaksanaan haji yang sangat sempurna. Dulunya hanya tawaf saja, masih asal-muasalnya. Tapi setelah proses peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, dari sejak membangunnya sampai peristiwa pelaksanaan kurban, itu semua saling berkait. Di padang Arafah tempat memanggil manusia, di Mina tempat proses perjalanan menuju sembelihan kurban, dan kemudian menjadi abadi Allah. Dan Ibunda Hajar tempat mencari air bolak-balik Safa Marwah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemana aja ya saja? Iya, ini masalah apa? Cara masuknya nih ya masih belum apa. Ini ada akunnya banyak sekali nih. Ada sama-sama ini, bukan? Hah? Eri Rinaldi ini siapa? Ya apa teman di Jeddah? Kenapa nih? Oh, saya Pak. Oh ya. Kembali teman saya. Assalamualaikum. Ya. Salam. Bapak punya kerabat di sana yang haji? Saya kerja di sini Pak. Oke. Siap. Oke, kalau gitu saya tanya Bu Eli dulu ya. Ya, Bu Eli, ini selamat bergabung di channel YouTube saya dan juga disiarkan secara relay oleh 10 media network kita. Alhamdulillah. Dari pengalaman Bu Eli ini yang sudah lama tinggal di Jeddah, ya puluhan tahun, kemudian dulu sebelumnya sebagai mahasiswi di Kairo, di Al-Azhar. Nah, ini bagaimana cerita tentang haji dari masa ke masa ini? Sampai sekarang kondisi haji ini seperti ini di masa pandemi. Ya, silakan saja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih Fadilatul Syekh Dr. Fahmi Salim Zubair atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bergabung dalam acara yang sangat berharga ini. Kami di Arab Saudi juga sedang melaksanakan hukum masing-masing di rumah. Baik, untuk pertanyaannya tentang haji di Arab Saudi, kebetulan saya pertama kali melaksanakan ibadah haji itu tahun 1981, berangkat dari Kairo ya ketika itu. Dan setelah itu kemudian sejak tinggal di Arab Saudi tentunya menyaksikan perkembangan pembangunan Masjidil Haram dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, sehingga sampai masa Raja Salman bin Abdul Aziz sekarang ini. Baik, sedikit kita bercerita tentang Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi Bakkata mubarakah, ya. Bahwa rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang berada di Bakkah, yaitu yang di Mekah. Yang dibangun pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sekitar 2100 tahun sebelum Masehi. Kemudian menjadi kiblat kaum muslimin, dan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan masa Khalifah Utsman bin Affan, di masa Khulafaur Rasyidin, itu pembangunan Masjidil Haram itu dimulai. Pada awalnya Masjidil Haram itu kan hanya berupa ruang terbuka saja seperti itu. Kemudian di tengahnya ada Ka'bah. Di situ mulai dibangun, ada pilar-pilar, tapi dengan bentuk tentunya sangat sederhana. Belum ada bangunan, belum ada berbentuk gedung seperti itu.
Itu pada abad ke-7 ya, pada abad ke-7. Kemudian pada masa Turki Utsmani sekitar abad ke-17 itu, di situ dimulai pembangunan yang cukup signifikan. Bangunan yang tadinya dari kayu-kayu, tiang-tiangnya dari kayu, kemudian ada menara 3. Pada masa itu kemudian dibangun lebih besar lagi menjadi sebuah bangunan dengan lantai marmer dan tiangnya ditambah 4 menjadi 7 tiang dan terus berkembang pada masa itu sehingga bentuknya berubah dari sekedar dataran seperti itu menjadi sebuah bangunan ya untuk tempat beribadah bagi kaum muslimin. Nah, itu secara singkat saja. Kemudian perkembangan yang sangat signifikan yaitu pada masa raja-raja Arab Saudi. Pertama pada awal masa kerajaan Arab Saudi itu yang dulunya Safa Marwah itu berada di luar Masjidil Haram, pada masa raja-raja ini dijadikan satu dengan bangunan. Tapi walaupun tetap berada di luar masjid, tapi menjadi satu kesatuan dengan Ka'bah, dengan pelataran Ka'bah itu tempat sholat. Yang lebih menonjol lagi pembangunan itu pada masa Raja Fahad bin Abdul Aziz. Kalau kita haji pada tahun 1981 itu saya pertama haji, ya Masjidil Haram masih sangat sederhana, pemukiman jemaah haji kita itu tinggal di rumah-rumah model lama seperti itu dengan cuaca yang sangat panas, AC masih jarang waktu itu ya, sehingga jemaah haji ya lumayan kepanasan. Mau dingin itu menjelang subuh aja. 24 jam boleh dibilang kalau musim-musim haji itu jatuhnya pada bulan Juli, Agustus, itu suasananya cuaca sangat panas dan jemaah haji ya istilahnya lumayan berjuang lah ya dalam beribadah, bukan saja jauh dari tanah air tapi juga menghadapi cuaca yang begitu panas. Nah, pada masa Raja Fahad, Malik Fahad, itu mulai dibangun terowongan-terowongan ya, toilet itu diletakkan di basement, di lantai di bawah tanah, sehingga jarak menjadi dekat. Yang tadinya harus ke toilet itu jaraknya sangat jauh, kemudian semua menjadi dekat, semua berada di sekitar Masjidil Haram. Itu kita merasakan pembangunan yang luar biasa. Raja Tapi Fahad. Sekarang toilet yang dulu di bawah dimasuk di area Masjidil Haram itu sekarang udah nggak ada dan kita harus keluar, itu jauh juga itu di luar pelataran Masjidil Haram. Ya, jadi ini perkembangannya pertama dari tidak ada toilet di sekitar masjid, kemudian ada toilet jauh pada masa Malik Fahad, kemudian dibangun di basement, sehingga keluar dari masjid jemaah bisa langsung turun ke toilet yang disediakan di sekitar masjid. Nah, kemudian gerbang-gerbang juga ditambah, kemudian juga pada masa itu mulai masuk AC ya, ada ruangan khusus yang ada AC-nya. Di bangunan sebesar itu ada bagian-bagian khusus yang ada AC-nya dan juga mulai dibangun eskalator. Ketika kita datang ke umroh ataupun sholat di Masjidil Haram, waktu itu kita masih bingung. Ini bingung apa yang mau dibikin ini? Di mana-mana dibongkar, di mana-mana dibongkar. Begitu selesai, subhanallah, indahnya Masjidil Haram ya. Ada eskalator dari basement itu untuk sampai ke Masjidil Haram di depan Hilton. Yang kita bilang itu udah luar biasa, hebat, bagus ya kan. Ternyata pada masa selanjutnya tetap berkembang masih seperti biasa. Kemudian pada masa Raja Salman bin Abdul Aziz terjadi pembangunan yang spektakuler, pembangunan besar-besaran oleh Raja Salman. Salman bin Abdul Aziz membuat proyek ekspansi Masjidil Haram untuk 1,6 juta jemaah. Semua direnovasi betul-betul, dibongkar habis, yang namanya bangunan hotel yang sudah bagus pun di sekitar Masjidil Haram itu semua dibongkar, dibuat perencanaan baru. Jabal Umar itu dibuat menjadi pemukiman jemaah yang bisa menampung 200.000 jemaah haji dan umroh.
itu pembangunan luar biasa besar-besaran pada masa Raja Salman ini. Gedung-gedung di sekitar Masjidil Haram yang sudah bagus pun semua dibongkar sampai ke jalan menuju keluar kita dari Masjidil Haram sampai untuk menuju ke Mekah. Gedung-gedung, terowongan, hotel-hotel, jalan lingkar dan lain-lain itu dibangun betul-betul dengan perencanaan yang luar biasa dan target pembangunan itu dihitungnya sampai per hari gitu. Yeah. Kalau kita datang umroh ke Masjidil Haram itu ditulis di situ. Untuk selesai gedung ini tinggal sekian hari. Untuk gedung ini selesai, untuk terowongan ini selesai tinggal sekian hari. Perencanaannya sampai seperti itu. Sekarang kita menyaksikan bangunan dan fasilitas ibadah haji yang sangat-sangat luar biasa di Mekah dan juga di Madinah. Subhanallah, ternyata Allah tidak mengizinkan tahun ini gedung dan fasilitas itu untuk digunakan oleh jemaah haji dari seluruh dunia. Sehingga tahun ini dengan menghadapi permasalahan COVID-19 seperti ini, jemaah haji tahun ini dibatasi. Jemaah haji tahun ini dibatasi, tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Kementerian Haji, tentunya di bawah instruksi dari Raja Salman sendiri, bahwa apa yang diputuskan sekarang, bahwa pelaksanaan haji tetap dilaksanakan dengan jumlah yang terbatas, itu merupakan satu kebijakan yang baik, ya. Kalau istilah ulama ini qarar hakim, suatu keputusan yang sangat bijaksana. Kenapa dikatakan qarar hakim? Karena dalam keputusan itu sudah mencakup dua hal, ya. Pertama, tahqiqul maslahah, dan yang kedua darul mafasid. Jemaah haji dari seluruh dunia sudah bertahun-tahun menunggu giliran untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Di Indonesia bahkan mendaftar sudah dimulai dari 10 tahun yang lalu baru dapat giliran melaksanakan ibadah haji. Banyak teman saudara dan kenalan saya yang jatahnya atau gilirannya untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Ternyata semua itu menjadi batal. Bentar, Ustazah. Kita Nah, dengarkan, betapa kecewa tentunya jemaah haji dari seluruh dunia. Ustazah Eli, tahan sebentar. Kita dengarkan ini penjelasan dari Kepala Badan Urusan Haji yang menyampaikan konferensi pers kemarin. Kita dengarkan ini penjelasan beliau. Baik. Videonya. Video yang itu coba lihat. Yang tadi Pak itu, Pak Endang. Iya. Nah, itu yang lagi ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dari Pak Endang. Ini beliau kirimkan video. Ya, kita tayangkan sebentar. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Saya Endang Jumali, Konsul Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Haji 2020. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa persiapan haji di tahun 2020 ini memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Informasi yang saya dapat dari Kementerian Haji dan juga Kementerian Informasi Arab Saudi yang sudah memberikan akses kepada saya untuk bisa memberikan satu laporan tentang persiapan haji di tahun 2020. Beberapa hari ke belakang, yaitu tanggal 25 Juli, beberapa jemaah haji dari berbagai kota yang ada di Arab Saudi sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Informasi yang saya dapatkan dari Kementerian Informasi dan juga dari Kementerian Haji bahwa jumlah secara keseluruhan jemaah haji tahun ini adalah 1.000 orang dan 70%-nya adalah ekspatriat. Kemudian juga 30%-nya adalah warga negara Arab Saudi, di mana dikhususkan untuk mereka yang bekerja di bidang kesehatan dan juga keamanan. Saudara yang saya hormati dan saya cintai, bahwa
Dari informasi yang saya dapatkan bahwa ada beberapa kota, diantaranya Riyadh, kemudian juga 13 kota lainnya sudah tiba di Arab Saudi, dan keseluruhannya adalah 1.000 jemaah. Dari info yang saya dapatkan bahwa sudah ada terdaftar 3 warga negara Indonesia, salah satunya satu dari guru SIR Sekolah Indonesia di Riyadh, dan juga ada perawat ya, yang sudah terdaftar. Mekanisme dan juga persiapan yang sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi antara lain angkutan bus dari bandara ke Mekah itu per satu bus hanya diisi 12 orang. Kemudian juga untuk hotel itu di wilayah Ajiziyah di Port Season, dan per orang satu kamar. Persiapan dan juga kelengkapan lain. Ya biarin dia ngomong. Hah? Apanya? Belum. Nanti terus. Tunggu selesai. Untuk selanjutnya saudara-saudara bisa melihat di tayangan berikut ini, tertanggal 25 Juli itu sudah dimulai kedatangan jemaah. Saya dapat informasi dari Kementerian Informasi bahwa tertanggal 25 Juli itu telah tiba sekitar 500 calon jemaah haji untuk tahun 2020. Di antaranya Madinah itu 230 orang, kemudian Riyadh 171 orang, kemudian juga Syarqiyah 53, Asir, Najran, dan Baha itu 28 orang, kemudian juga Jizan 14 orang, Hudud Shimaliyah, kemudian Tabuk, dan juga yang kota lainnya itu 14 orang, sehingga yang melalui bandara di Jeddah itu adalah sekitar 510. Dan tentu ada kota-kota lain yang tidak melewati bandara, di antara lain Taif, kemudian juga Jeddah, dan juga Laith atau Mekah itu sendiri adalah sisa dari jumlah yang tadi 510, yaitu secara keseluruhan 1.000 orang. Maka Taif, kemudian juga Mekah dan Jeddah diasumsikan adalah sekitar 430-an. Nah, ini adalah kondisi dan situasi pada saat kedatangan di Bandara Jeddah. Bisa lihat foto-fotonya, ya, welcome to Jeddah. Kemudian juga kalau kita lihat di persiapan, nah ini adalah foto-fotonya masih di bandara. Kemudian jemaah ketika tiba di hotel, menurut informasi ini ada di wilayah Aziziyah Janubiyah, ya, di sekitaran dekat Awali, yaitu Hotel Fort Season. Dan kalau kita lihat informasi yang saya dapatkan dan dengan sesuai video ini adalah per orang per kamar itu 1 orang, kemudian juga sudah disiapkan berbagai kelengkapan lainnya untuk persiapan haji, kemudian juga yang lain termasuk masker, kemudian makanan dan lain-lain itu sudah disiapkan oleh Kementerian Haji. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa bus antar kota ataupun bus antara Jeddah atau bandara ke hotel itu ada Sapco, kemudian juga Samaya dan perusahaan-perusahaan lain. Dan secara ketentuan bahwa setiap bus itu hanya diisi sekitar 12 sampai 15 orang, karena ini adalah social distancing untuk tetap menjaga jarak. Ini adalah fasilitas
di hotel yang sedianya adalah disiapkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Kemudian kita lihat persiapan lainnya, dan salah satunya adalah bagaimana kesiapan di Arafah, ya. Kita lihat di video selanjutnya. Itulah tadi beberapa tayangan video secara resmi yang saya dapatkan dari Kementerian Haji dan juga Kementerian Informasi. Semoga apa yang tadi sudah kita lihat dan kedepannya terus akan saya updating tentang informasi-informasi ini melalui media resmi pemerintah Arab Saudi, karena secara on spot kami dari perwakilan tidak melibatkan atau tidak dilibatkan dalam tahun ini, tetapi saya diberikan akses untuk terus berkomunikasi dengan Kementerian Haji dan juga Kementerian Informasi. Demikian, terima kasih atas nama Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Ucapkan terima kasih. Saya Dr. Endang Jumali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Siapa yang masuk? Hah? Yang tadi ini udah selesai sekarang. Udah beres video sebelumnya. Ya. Baik, Ustazah. Baik, baik. Ya, bisa kita lanjutkan. Nah, itu tadi sudah ada penjelasan dari otoritas pemerintah Indonesia yang mengurusi bidang urusan haji. Nah, di sana situasinya jamaah dari Jeddah banyak yang berangkat haji ke Mekah tahun ini? Untuk info yang lebih valid barangkali ya dari pemerintah bisa didapatkan hal-hal semacam itu. Saya cuma mendapatkan berita dari Wakalat Amba Saudi ya, tentang rencana pemberangkatan haji yang dimulai ketika itu beritanya dengan 1.000 orang, kemudian berkembang menjadi 10.000. Di sini di Jeddah sendiri tidak terlihat keberangkatan jemaah haji seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau dari dulu di awal-awal 80-90 itu jemaah haji kan bisa berangkat sendiri. Jadi itu bus-bus hamlah-hamlah itu ratusan berada di jalan raya bisa kita saksikan. Nah sekarang ini sejak pemerintah Saudi membatasi jemaah haji atau mukimin orang asing yang berdomisili di Arab Saudi itu hanya diberikan izin 1 kali berhaji setiap 5 tahun. Khusus tahun ini hanya orang-orang tertentu yang dipilih untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi tidak terlihat bus-bus yang dulu sampai ratusan buah itu berangkat pergi haji pada hari tarwiyah. Tahun ini khususnya sama sekali tidak ada, karena yang berangkat haji sangat-sangat terbatas dan juga itu diurusi langsung oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Baik, terima kasih penjelasannya. Sudah bergabung dengan kita Ustadz Dr. Endang Jumali, LCMA, Kepala Badan Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Assalamualaikum Pak Dr. Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Maaf, agak berat, tadi masih ada dari TVRI. Iya, ini selamat siang. Selamat siang juga Pak Endang. Selamat bertugas Pak Endang. Subhanallah, bergabung. Gimana nih, dalam ketemu sama Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak Endang, ini dari tadi siang kita bareng di iNews TV ya. Saya kasih nomor Pak Endang juga kepada teman-teman di iNews. Dan alhamdulillah sore ini bisa bergabung dengan program saya, diliput oleh 10 media network kita. Ya, ada TV satelit, TV kabel, radio dan juga jaringan media internet. Pandang informasi terkait ya, informasi yang terkini, yang paling update, jamaah kita sekarang berapa yang ada di Arafah saat ini? Baik, berdasarkan data yang kami terima
secara up to date itu ada 13 warga negara kita yang sudah dan sedang melakukan ibadah haji di tahun ini. Mereka berasal dari Riyadh, kemudian Madinah, Yanbu, Makkah, Jeddah, dan Al-Khobar. Dari ke-13 ini tentu berbagai profesi ya, ada yang guru, kemudian juga ibu rumah tangga, dan sebagian bahkan ada subhanallah ada cleaning service, dan juga bekerja di restoran. Itu dan pemilihannya bagaimana, Ustadz? Random atau bagaimana? Katanya sih sistemik ya, karena melalui aplikasi Haji Lokal Operator itu, maka kita juga tidak diberitahukan bagaimana, kemudian juga siapa yang lolos. Karena saya sendiri selaku konsul haji nggak lolos. Padahal saya sudah daftar. Nggak lolos ya Pak Endang ya. Iya, saya juga daftar Pak Endang, nggak lolos juga. Ya Allah. Jadi Allah itu maha adil, Bu. Iya, Jadi iya, kalau iya. saya Betul. keliburan di Arafah, ternyata bagiannya adalah bagi mereka yang ya belum melaksanakan ibadah haji. Karena kriterianya memang. Waduh, kalau Pak Endang aja nggak lolos ya gimana kita mukimin ya? Iya itu. Jadi itulah mekanismenya melalui sistem online, kemudian juga dipilih secara sistemik, kemudian syaratnya juga sangat ketat, salah satunya umur ya, 20 tahun minimal, kemudian maksimal 50 tahun. Oke. Juga belum pernah haji. Ya. Nah itu kan di aplikasinya ada Pak. Jadi saya juga ragu itu ketika ditanya apakah hal adaital haji, masa saya harus bohong juga kan ya. Ya terpaksa diceklis sudah, karena kan mungkin saya melihatnya wah ini bagian dari pemerintahan supaya bisa memantau, memonitor, tapi ya tidak lolos juga ya. Bahkan kami sudah meminta surat ya akses ke Kementerian Luar Negeri akan supaya diberikan kuota minimal untuk bisa memantau, memonitor. Tapi tidak juga diberikan. Iya. Nah, kalau begitu jamaah haji WNI yang sedang berada di Arafah, kemudian di Mina, besok ke Makkah dan Mina 3 hari berikut ini siapa yang mendampingi, yang memantau dari negara kita, atau langsung pemerintah Saudi langsung? Langsung, mereka ada gugus tim gitu. Mereka ada Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Dalam Negeri, dan juga Kementerian Haji. Nah rupanya di masa pandemi ini Kementerian Haji itu ya hanya jadi jubir saja, karena yang berperan itu kan ternyata Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana pertanyaan tadi, bagaimana memonitor ya, kemudian juga mekanisme pengawasan. Tentu kami ada semacam koordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya dengan Kominfo, lalu juga dengan yang bersangkutan langsung kami sudah memiliki data lengkap. Bahkan ada grup WA-nya untuk bisa berkomunikasi secara langsung, up to date ya, dan kami terus untuk berkomunikasi agar tahapan-tahapan manasik ini diikuti, kemudian langkah-langkahnya, dan tetap untuk menaati prosedur yang ada. Karena saya tahu bahwa mereka dikenakan gelang itu adalah untuk memantau supaya tidak berkeliaran. Nah ini info yang saya dapat. Jangankan untuk bertemu Pak katanya, keluar dari kamar hotel pun itu didiskualifikasi. Masya Allah. Itu saking ketatnya. Ya. Untuk apa? Untuk bisa menjaga agar tadi bahwa ini kan masa pandemi ya, supaya tidak terjangkit ataupun terpapar dari wabah corona ini. Seperti itu. Jadi Ustaz. selain pemilihan dari usia minimal 20 dan maksimal 50, itu apa saja Ustadz persyaratan selain yang belum pernah haji, dari segi usia, kemudian itu pemeriksaan kesehatannya termasuk swab juga? Iya, jadi begitu ada notifikasi bahwa yang bersangkutan itu lolos, mereka didatangi Pak, didatangi oleh Kementerian Kesehatan, langsung ke rumahnya, lalu dilakukan PCR ya melalui hidung. Iya. Itu langsung diperketat. Ya, artinya selama di karantina mandiri itu tidak boleh bepergian kemana-mana. Jadi kan mereka tiba di Mekah itu tanggal 25 Juli. Jadi 5 hari sebelumnya udah di karantina. Ya, 25 Berarti Juli kemudian pengumuman atau pemberitahuan mereka itu dipilih untuk berangkat haji itu tanggal berapa Ustaz?
Itu kan sehari setelah penutupan. Oh. Itu mulai itu ada pengumuman, walaupun kami menerima SMS bahwa Nasib belum berpihak kepada Anda tahun ini, ya. Seperti itulah. Waduh, saya Sama Pak, saya juga Ya dapat SMS yang sama Pak. dapat jadi Nasib belum berpihak. Ini kayak main apa aja itu ya. Kayak sayembara. Enggak, Ustadz Fahmi, pertama kita dikasih jawaban Anda telah mendaftar dan tentu kita udah berharap-harap gitu ya. Iya. Tapi SMS terakhirnya maaf Anda belum beruntung. Iya, subhanallah. Tapi memang sejauh ini akses dari otoritas pemerintah Indonesia untuk memantau jamaah haji itu hanya melalui akses personal ya, tidak secara langsung on the spot ya. Ya, jadi kami kan diberikan akses ke namanya ada Hajj VPO namanya, ya Hajj Media. Jadi kami diberikan akses ke situ. Saya sebagai salah satunya untuk bisa memantau bagaimana pergerakan jemaah itu diberikan akses ke situ karena media asing tidak bisa meliput, Pak. Oh, media asing sama sekali tidak boleh. Sama sekali, sehingga akhirnya ya otomatis media Arab Saudi kemudian dibuat sebuah grup namanya VPO itu ya, Virtual Press Official. Lalu di situ ada berbagai media, sekitar 350 media masuk, termasuk saya di situ. Sehingga saya bisa update ya data-data, kemudian juga informasi, bahkan video ataupun dokumentari yang orisinal itu bisa kami dapatkan di situ dan saya bisa share ke teman-teman ya. Sehingga ya paling tidak bisa memberikan semacam asupan informasi lah supaya tidak ngeblank sama sekali. Iya. Saya sambil buka puasa ini, Ustadz, mohon maaf, mohon izin. Karena memang jamnya sudah masuk nih, bahkan sudah lewat beberapa menit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di sini masih jam 2 ini. Ya Bu ya? Betul, jam 2 di sana ya. Beda 4 jam. Jadi alhamdulillah ini bisa bergabung ya para tokoh kita, dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan mudah-mudahan kita tidak seperti ini lagi ya. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan haji sudah bisa berjalan secara normal, kemudian juga jamaah juga kuotanya semuanya bisa berangkat insya Allah. Apa pesan terakhir dari Pak Endang sebagai Kepala Badan Urusan Haji kepada para jamaah nih, calon-calon jamaah yang tertunda keberangkatannya sampai tahun depan, apa pesan-pesannya? Ya, pertama ibadah itu kan taqarrub ya, sebuah cara bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, salah satunya memang ada ibadah haji tadi. Cuman karena sekarang ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pesan pertama bagi para jemaah haji yang tertunda keberangkatannya paling tidak adalah bersabar. Kemudian berdoa bahwa ini adalah bagian yang terbaik dari rencana Allah. Selain itu juga ada amalan-amalan yang memang tidak mesti harus secara fisikly ya ada di Mekah ataupun di Madinah. Kita banyak mendengar cerita Ibnu Mubarak yang haji diwakilkan padahal dia tidak berangkat. Kenapa? Karena ada amalan lain yang bisa menyamai terhadap pahala haji itu sendiri. Maka hari ini adalah tanggal 9 Zulhijjah, di mana di situ ada keutamaan berpuasa. Ya, yukaffiru sanah ma qablaha wa ma baqiya gitu kan. Jadi ya bagaimana kita bisa mengambil sebuah hikmah dari ajaran-ajaran yang telah disampaikan Rasul kepada kita. Terakhir, tentu juga kami atas nama pemerintah senantiasa berharap doa dari semua untuk persiapan di tahun 2021 semakin mantap karena ada persiapan yang panjang. Ya. 2020 tidak ada, maka persiapannya akan semakin panjang. Kami berharap dan doa kita bisa meningkatkan kualitas di aspek pemondokan, hotel-hotelnya semakin bagus, kemudian juga transportasinya, fasilitas di Mina, kemudian juga fasilitas di Arafah, dan saya melihat sekarang pemerintah Arab Saudi begitu luar biasa gencar ya. Bagaimana untuk persiapan di 2021 ini, ya wilayah Mekah sudah mulai pembongkaran untuk wilayah-wilayah yang kumuh,
kemudian juga di Mina sekarang proyek-proyek untuk peningkatan tenda yang menjadi bertingkat itu juga sudah ada riak-riak dimulai ya, walaupun di masa pandemi seperti ini. Itu harapan-harapan yang mungkin secara birokrasi juga secara insaniah ya, kami berharap kita sama-sama bahwa mengendahkan tangan di hari ini untuk berdoa senantiasa di 2021 itu berjalan dengan normal ya. Bahkan sekarang ini kita meminta kepada Allah supaya wabah ini segera diangkat. Amin ya Rabb, ya Rabb. Agar kita terlepas dari belenggu cobaan ini karena seluruh dunia sekarang sudah merasakannya. Saya kira demikian Ustaz. Ya, terima kasih Pak Dr. Endang Jumali. Alhamdulillah walaupun di akhir ini bisa bergabung 10 menit, lumayan lah. Paling enggak kita bisa dapat silaturahim tatap muka via Zoom. Ini hidangan sudah ada di tempat saya, di depan saya. Ada kurma, ada risoles ya. Alhamdulillah. Terakhir Bu Eliwarti, apa pesan-pesan buat jamaah kita ini ya? Iya, pertama saya juga ingin ikut mengucapkan selamat ya kepada jemaah yang istimewa terpilih. Kalau saya katakan haji ini bagi mereka yang terpilih adalah haji emas ya. Tentu pasti mabrur ya karena orang-orang istimewa, orang-orang pilihan. Kemudian kita juga bangga ini karena menteri hajinya ini keturunan Indonesia ya. Dr. Muhammad Saleh bin Tahir Banten. Itu juga salah suatu kebanggaan buat kita orang Indonesia. Nah, nanti saya minta nomor kontaknya ya. Dengan minta nomor kontaknya Menteri Haji. Insya Allah ya kita bisa bisa silaturahim dengan beliau ya. Terus. Melalui Melalui teman-teman kita di sini warga negara Indonesia, warga negara Saudi yang berasal dari Indonesia. Insya Allah ini haji spesial, pelayanan spesial ya dari Rai Raja yang langsung ditangani oleh kerajaan tanpa ikut campur tangan dari negara lain, dan insya Allah aman dan penuh khidmat hajinya. Kemudian jemaah haji ini Ustadz Fahmi memang beda dengan yang sebelumnya, ada masa karantina sebelum Arafah ya, sebelum pelaksanaan haji 14 hari, dan ada karantina lagi nanti setelah pelaksanaan haji. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah dukungan para ulama terhadap keputusan yang diambil oleh Raja Salman bin Abdul Aziz tentang pelaksanaan ibadah haji semacam ini, di mana telah terbukti dari tahun ke tahun bahwa pelaksanaan ibadah haji selalu sukses, dan keikhlasan, ketulusan pelayan dua kota suci dalam menyambut jemaah haji untuk bisa melaksanakan ibadah haji sebaik-baiknya. Saya mengucapkan selamat kepada jemaah yang terpilih, yang istimewa, dapat melaksanakan ibadah haji majanan dengan free, dengan pelayanan yang istimewa, didatangi ke rumah, disediakan semua fasilitas dengan istimewa. Bagi kita-kita yang tidak terpilih dan kaum muslimin dimanapun berada, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mudah-mudahan tahun-tahun depan kita juga bisa melaksanakan ibadah haji. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Dr. Endang Jumali dan Dr. Eliwarti Maliki atas partisipasinya, kebersamaannya bersama nge-share ngaji syar'i bareng Ustadz Fahmi Salim. Mari sebelum kita tutup, kita bertakbir dulu karena ini sudah malam 10 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila.
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Baik, terima kasih pemirsa atas kebersamaannya sore hari ini bersama saya dan juga narasumber yang luar biasa. Pertama tadi bersama Dr. Kiai Haji Abi Amir Faisal Fatah, kemudian bersama Kepala Badan Urusan Haji KJRI Bapak Dr. Endang Jumali LCMA, dan juga kepada tokoh masyarakat Indonesia di Jeddah Ibu Dr. Hajjah Eli Warti Maliki. Insya Allah kita akan jumpa lagi di Nge-Share bulan Agustus bersama para diplomat dan duta-duta besar kita di negara-negara di seluruh dunia. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Pak Izin. Ya, izin. Bu Eli, terima kasih. Assalamualaikum.